Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Fajri Astiti dengan NIM 2012200014. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari makalah kami yang berjudul Memahami Capaian Pembelajaran PAI di SD dan di SMP. Baik, yaitu yang pertama ada pengertian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang biasanya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh seseorang melalui sebuah internalisasi, baik pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, maupun akumulasi dalam pengalaman kerja. Rumusan capaian pembelajaran disusun dalam 4 unsur, yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang serta tanggung jawab. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi dalam bekerja. Capaian pendidikan ini adalah pernyataan tentang apa yang harus diketahui, difahami, dan dapat dilakukan peserta didik setelah menyelesaikan studinya. Capaian pembelajaran merupakan keterampilan yang didapatkan dengan cara internalisasi ilmu pengetahuan, kompetensi, sikap, keterampilan, serta akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran ini bersifat terbuat dari pemerintah dan tidak bisa diubah. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan KOS, TP, dan ATP, dan modul ajar berdasarkan capaian pembelajarannya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran PAI di SD. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum merdeka sebagai perwujudan unsur pokok agama, iman, Islam, dan ihsan. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti diarahkan untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman dan menerapkan dasar-dasar agama Islam pada kehidupan sehari-hari dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, kecenderungan kepada kebaikan al-hanifiyah. Yang kedua, akhlak mulia, makarim al-akhlak. Yang ketiga, sikap toleransi atau al-samhah. Dan keempat, kasih sayang untuk alam semesta, rahmatul lil alamin. Keempat hal tersebut tergambarkan melalui elemen Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Tujuan pendidikan PAI di SD yaitu untuk membimbing peserta didik agar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak mulia. Yang kedua, menjadi pribadi yang memahami dengan baik prinsip-prinsip agama Islam terkait akidah berdasarkan ahli sunnah wal jamaah, syariat, akhlak mulia, dan perkembangan sejarah peradaban Islam. Mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berpikir sehingga dapat menyimpulkan sesuatu dan mengambil keputusan dengan benar, tepat, dan arif. Yang keempat, mampu bernalar kritis dalam menganalisis perbedaan pendapat sehingga berperilaku moderat atau wasatiyah. Yang kelima, menyayangi lingkungan alam dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sehingga dapat menguatkan persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah basyariah, persaudaraan seagama, ukhuwah islamiyah, dan persaudaraan setanah air, ukhuwah watoniyah. Selanjutnya karakteristik mata pelajaran PAI di sekolah dasar. Mata pelajaran pendidikan agama Islam sebagai satu kesatuan sistem pembelajaran bertujuan untuk membangun dan mengembangkan peserta didik menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman yang benar dari bangunan ilmu yang terdiri dari Al-Quran, hadis, akidah, akhlak,
fikih, dan sejarah peradaban Islam. Pendidikan agama Islam mencakup elemen yang meliputi Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Baik, selanjutnya yaitu capaian pembelajaran di SD. Fase A yaitu kelas 1 dan kelas 2. Itu mata pelajaran Al-Quran hadisnya mengenal huruf hijaiyah dan surah pendek. Kemudian pembelajaran akidahnya, mata pelajaran akidahnya rukun iman dan asmaul husna. Mata pelajaran tentang akhlaknya yaitu praktik nilai, baik hormat kepada guru, orang tua, maupun menyayangi teman-temannya. Nah, apabila fikih yaitu tata cara wudhu, sholat, dan puasa. Fase B, kelas 3 dan kelas 4 itu pelajaran Al-Qur'annya membaca surah pendek dan memahami pesan pokok dari surah itu. Kemudian sejarahnya kisah Nabi Muhammad SAW sampai dengan beliau hijrah. Kemudian fase C, kelas 5 dan 6, akidahnya pemahaman qada dan qadar dan hari akhir. Mata pelajaran fikihnya membahas tentang zakat, infak, haji, dan hal-hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan. Apabila yang tadi adalah capaian pembelajaran di SD, maka sekarang kita masuk ke capaian pembelajaran di sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk mata pelajaran Al-Quran hadis itu membahas tentang pemahaman Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum agama Islam, moderasi beragama, dan pelestarian alam. Untuk pelajaran akidah dan akhlaknya yaitu mendalami 6 rukun iman, tabayun atau verifikasi informasi, dan toleransi. Untuk mata pelajaran ibadahnya di SMP itu sudah membahas tentang nilai sujud dan sholat, muamalah atau jual beli, dan larangan riba, rukhsah atau keringanan, mazhab fikih, kurban, dan lain-lain. Dan untuk mata pelajaran sejarah di SMP yaitu tentang kisah keteladanan dinasti Islam, Umayyah, Mughal, dan lain-lain, sebagai pengantar untuk memahami alur sejarah masuknya Islam di Indonesia. Baik, dari beberapa materi yang tadi dapat kita tarik kesimpulannya adalah pembelajaran akidah dan akhlak pada jenjang SMP atau MTS fase D dalam kurikulum Merdeka itu diarahkan untuk membentuk karakter siswa yang beriman kuat, akhlak mulia, serta mampu berpikir dan bertindak secara moderat inklusif dalam menjalin ukhuwah dengan mengintegrasikan konsep akidah yang kokoh, iman, ihsan, sifat Allah, akidah yang 5, asmaul husna, dan rukun iman, dan praktik akhlak konkret yaitu seperti taubat, sabar, tawadu, empati, dan penolakan terhadap perilaku tercela. Pendidikan ini mengedepankan pembelajaran berbasis konteks dan refleksi, bukan hanya untuk penguasaan teori. Proses pembelajaran bersifat konstruktif dan berpusat pada siswa menggunakan metode kontekstual, proyek, dan penilaian autentik, sehingga menciptakan pengalaman spiritual dan sosial yang bermakna. Hal ini memungkinkan siswa tidak sekedar memahami ajaran Islam secara kognitif, tetapi juga menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata, terkhusus di era digital sesuai resep modul ajar kurikulum Merdeka.